Puji Tuhan, haleluya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap hadirat-Nya. Mari kita menyembah Dia. Kita nikmati kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memulihkan, membangkitkan kehidupan kita. Saat indah, saat bertemu dengan Tuhan. Indah berada denganmu. Jemput bangkit berdiri. Saat indah, indah berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
dengan kasih Kristus, Ibu Samuel berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat sore hari ini kami bersatu hati untuk memuji memuliakan Engkau. Terlebih dulu ampuni kami dari segala dosa ketidaklayakan kami. Engkau Allah yang maha kudus, Allah maha suci. Sucikan, kuduskan kami semua. Kami mau memulaikan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami, musik, singer, BL, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada saat ibadah sore hari ini. Kau urapi dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita selalu bersandar kepada Tuhan, niscaya kita akan mendapat kemenangan. Kita akan menang di dalam peperangan. Bahkan kita akan lebih dari pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Berdiri. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun.
Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dahulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Mari kita cepat bangkit berdiri, kita pujikan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Hati
kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Allah yang hidup. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberikan satu kemenangan di dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara lewat kehidupan hamba-Mu. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dinyatakan pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ada pepatah berkata, tak kenal maka, ya puji Tuhan. Perkenalkan nama saya Dorcas Manurung, istri dari Rudy Paul. Pada saat ini saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus lewat Bapak Ibu Gembala, lewat pengurus yang ada, memberi kesempatan untuk membagikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, kita diciptakan sebagai wanita. Wanita itu kalau kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan menciptakan wanita itu sebagai penolong. Ya, amin. Kita sebagai penolong, amin. Amin. Puji Tuhan. Pada saat ini banyak hal yang terjadi diperhadapkan dalam setiap kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang ada, sebagai ibu-ibu yang ada. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, banyak permasalahan kesulitan yang kita hadapi. Tetapi pada malam hari ini, kesempatan yang indah ini, tema kita tentang cara wanita mengatasi masalah. Kita membuka di dalam 2 Raja-Raja, kita akan belajar dari seorang janda yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, di tengah-tengah permasalahan yang dia hadapi, tetapi dia tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Tahu bagaimana dia menyelesaikan persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di sana kita bisa melihat bagaimana seorang janda. Janda ini sebelum suaminya meninggal, suaminya ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ibu-ibu? Pada ayat yang pertama dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi ibu ini mempunyai 2 anak, ibu-ibu yang terkasih. Suatu hal terjadi dalam kehidupan ibu ini. Suaminya dipanggil Tuhan. Bukan warisan yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada ibu dan anak-anaknya. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Utang piutang. Nah, dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh ibu ini, dia tidak sanggup untuk menyelesaikan atau untuk membayar utangnya yang ada. Sehingga firman Tuhan tuliskan, penagih utang datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budaknya. Hati ibu yang mana tidak pilu akan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi ibu-ibu yang terkasih? Apa yang terjadi wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan? Dia tidak menyerah begitu saja. Dia tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Tidak, ibu-ibu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara wanita ini mengatasi masalah yang ada? Bagaimana cara wanita ini, ibu janda ini mengatasi persoalan yang ada? Utangnya tumpuk, anaknya mau diambil, mau menjadi budak, mau menjadi pembantu. Bagaimana wanita ini
mengatasi situasi kondisi yang ada. Bagaimana cara wanita ini supaya utangnya lunas dan anaknya tidak diambil menjadi budak. Pada malam hari ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana cara wanita ini mengatasi masalah yang ada. Yang pertama dikatakan bagaimana ayat yang pertama. Di sana kita bisa melihat bagaimana salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa ini adalah hamba Tuhan pada zaman itu. Pada zaman dahulu itu nabi, sekarang hamba Tuhan. Dia datang kepada nabinya, dia datang kepada hamba Tuhannya, dia datang kepada gembalanya. Om Elisa, gimana ini? Bagaimana kondisi saya pada saat ini? Masalah begitu besar, anak saya akan menjadi budak. Saya tidak terima. Apa yang dapat kita simpulkan dalam hal ini? Ketika masalah itu datang di dalam setiap kehidupan kita, ketika persoalan itu datang di dalam setiap kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang ada, sebagai penolong yang ada, jangan lupa datang kepada Yesus. Amin. Datang kepada Dia. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9, saya akan membacakan kepada wanita-wanita yang ada. Mazmur 62 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dikatakan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kita hadapi, di tengah-tengah gelombang-gelombang hidup yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, jangan lupa datang kepada yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang dilakukan oleh wanita ini. Dia datang kepada Yesus. Dan hal yang kedua, apa yang dilakukan wanita ini? Kita kembali ke ayat pokok kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Hal yang kedua, bagaimana wanita ini, dia tidak bertanya, kenapa Om Elisa menyuruh saya meminta bejana-bejana dari tetangga? Apa tetangga-tetangga saya memberikan? Tidak, ibu-ibu yang terkasih. Tetapi dia percaya akan perkataan dari Elisa. Dia manut. Dia mengikuti apa yang merupakan perkataan dari Elisa. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, mungkin firman Tuhan bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Mungkin firman Tuhan bertolak belakang dengan apa yang kita ingin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya. Amin. Berbicara tentang percaya, ibu-ibu yang terkasih, satu kisah, satu kesaksian hidup di dalam setiap kehidupan saya. Ketika di tengah-tengah pembangunan pastori di Kebun Rejo yang ada, selama 1 bulan pembangunan tidak dilanjutkan. Dengan arti lagi beristirahat karena situasi kondisi yang kami hadapi. Tetapi kami tidak berhenti untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Dulu Tuhan sudah tolong, sekarang akan Tuhan tolong, dan kedepannya juga Tuhan akan pasti tolong. Inilah yang menjadi iman kami. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika kami tetap percaya akan janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Minggu yang lalu ketika kami pada wilayah,
Ada seorang teman saya dulu pengerja di sekolah Alkitab. Dia bilang apa? Ses, minta nomor rekening. Oh, terima kasih. Tujuannya apa? Ini untuk sedikit berkat untuk membantu pembangunan pastori. Ibu-ibu tahu, dia berkata ini bukan dari saya. Dari seorang orang ini, saya gak pernah dengar namanya. Orang ini berada di luar negeri, di Amerika. Jadi di sini dapat kita bisa melihat ketika kita menghadapi masalah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, jangan lupa kita untuk tetap percaya kepadanya. Jangan kejar berkatnya, kejarlah sumber berkat itu, amin. Tuhan bisa memberkati kita lewat apapun, lewat orang-orang yang tidak kita pernah dengar, lewat orang-orang yang tidak kita kenal. Orang itu sama sekali kami tidak kenal, ibu-ibu yang terkasih. Tetapi Tuhan bisa gerakkan. Orang itu tidak berada di sini, tidak berada di Indonesia ini, tapi di luar. Tetapi Tuhan sanggup gerakkan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi ibu-ibu, ketika masalah itu datang, serumit apapun itu, jangan berhenti percaya kepada Dia. Di dalam Mazmur 37, saya akan bacakan kepada ibu-ibu Mazmur 37 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, Mazmur 37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya menyerahkan saja tetapi percaya atas kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh bangga kita memiliki Allah yang luar biasa. Sungguh bangga kita memiliki Bapa yang luar biasa. Allah yang mengerti keadaan kita. Allah yang mengerti kondisi kita. Allah yang melihat setiap tetesan air mata kita. Allah yang melihat setiap pergumulan-pergumulan kita. Tetapi yang Tuhan mau, jangan pernah berhenti untuk percaya kepadanya. Inilah hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, slide berikutnya. Hal yang ketiga, bagaimana cara wanita ini mengatasi masalah yang ada. Yang ketiga, kita kembali pada ayat pokok kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya akan bacakan sampai ayat yang kelima. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka mana yang penuh angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Hal yang ketiga, yaitu wanita ini taat. Kalau kita bisa melihat bagaimana wanita ini benar-benar berada di bawah situasi kondisi yang tidak memiliki apa-apa. Kalau kita baca firman Tuhan, Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Wanita ini menjawab apa? Buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak. Tidak dikatakan, oh ada lemari om untuk dijual untuk membayar utang saya. Tidak dikatakan, oh ada sofa om, ada kursi om untuk dijual untuk membayar utang saya. Tetapi Elisa bertanya kepada wanita ini, apa yang ada padamu? Berikan. Berarti ini kita bisa melihat seberapa wanita ini tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki sebotol buli berisi minyak. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana hal yang tanda ketaatan dari wanita ini kepada apa yang dikatakan Elisa. Dia dikatakan meminjam bejana-bejana yang kosong
setelah meminjam dari tetangga-tetangganya, mereka menutup pintu, lalu mereka menuang minyak ke dalam bejana-bejana kosong itu. Berikutnya, pada zaman dahulu kala, bejana itu kecil, ibu-ibu. Bejana itu kecil dan tempat bejana ini adalah tempat cairan. Bisa air, bisa minyak. Tetapi ibu ini isinya minyak. Nah, secara logika, secara ilmiah, secara pengetahuan, dikatakan secara ilmiah sebuah buli-buli berisi minyak hanya dapat memenuhi buli-buli lain yang sama ukurannya. Akan tetapi Allah tidak dibatasi oleh hukum alam. Amin. Secara pengetahuan, secara logika, kalau kita mengisi buli-buli ini penuh dengan buli-buli satu, biar buli-buli ini penuh, otomatis ukurannya harus sama. Harus sama, biar penuh. Tetapi apa yang terjadi ibu-ibu? Dengan ketaatan yang dimiliki oleh wanita ini, maka disitulah berkat yang luar biasa yang diterima dia. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi perlunya ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Perlunya ketaatan di dalam setiap langkah kehidupan kita, ibu-ibu. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, yang namanya ketaatan ini penting. Karena di balik ketaatan itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan berkata, ini harus kita lakukan. Mari ibu-ibu sama-sama kita melakukan. Ketika firman Tuhan berkata harus itu dilakukan, mari kita taat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Taat walaupun mungkin sulit untuk dilakukannya. Tetapi ketika itu Tuhan yang berkata, mari ibu-ibu kita taat. Amin. Inilah yang dilakukan oleh wanita ini. Dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sementara wanita ini bekerja menuang dan menuang, wanita ini menaruh imannya kepada ucapan Elisa bahwa perintah itu tidak akan pernah sia-sia. Dia menuang minyak, dia menuang minyak, dia menuang minyak, tidak pernah berhenti minyak mengalir dari sebotol buli-buli. Apa yang kita miliki, serahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak berharga bagi manusia, mungkin tidak berharga bagi siapapun, tetapi itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki? Hati kita memiliki hati ya, amin. Hati kita serahkan kepada Tuhan. Pakai Tuhan, berikan kepekaan kepada hati saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan hasilnya apa ibu-ibu? Ketika dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan itu. Dia taat melakukan, taat dan taat. Hasilnya pada ayat yang ke-6 dikatakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.
Ini konsekuensi ketika wanita ini taat, dia menaruh harapannya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupan wanita ini. Maka satu kemenangan dapat dirasakan oleh wanita ini beserta kedua anaknya. Hidup berkelimpahan yang dapat dirasakan oleh wanita ini. Jadi ibu-ibu yang terkasih, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, mungkin kapal perahu kehidupan kita seakan-akan tenggelam, tetapi yakin Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Ini janji Tuhan. Taruh harapan kita, taruh hati kita, tetap connect kepada Tuhan. Kesimpulan dari ayat ini adalah ketika kita menghadapi masalah yang berat, datanglah kepada Tuhan. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah Dia akan memberikan kebebasan. Percayalah Dia akan memberikan kemenangan dan hidup yang berkelimpahan. Seperti wanita ini. Bukan hanya dia bebas dari utangnya. Bukan hanya anaknya bebas dari budak. Tetapi apa yang terjadi ibu-ibu? Kemenangan, hidup berkemenangan dirasakan oleh wanita ini beserta anak-anaknya. Ini menjadi perenungan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi pada akhir-akhir ini. Ibu-ibu, sesulit apapun rintangan yang harus kita lewati. Mari sama-sama belajar, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap percaya dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, ayat yang paling terakhir di dalam Yeremia pasal yang ke-32. Yeremia 32 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Darahnya saja Dia sudah berikan. Nyawanya saja Dia sudah berikan. Apalagi yang lain ibu-ibu. Apalagi berkat-berkat secara rohani kecil bagi Tuhan. Yang penting apa? Kita menyerahkan hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan dan kita tetap taat. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Ketiga hal ini kita lakukan. Yakin dan percayalah kita akan takjub melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Saya undang singers untuk maju ke depan. Kita bangkit berdiri ibu-ibu yang terkasih. Kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaimana mujizat-Mu terjadi bagi wanita yang ada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan mujizat Allah terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Apapun masalah, apapun rintangan yang kami hadapi, apapun permasalahan yang kami hadapi, ketika kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, ketika kami tetap percaya, ketika kami tetap taat kepada Tuhan, maka mujizat nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin, amin. Haleluya. Terima
kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap permasalahan persoalan yang kami hadapi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil dengan kasih Kristus. Saya serahkan kepada ketua wanita. Diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang indah ini. Kami kembali boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi bekal bagi kami untuk kami tetap berharap dan bersandar kepadamu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu kami tidak mampu menghadapi segala masalah persoalan yang sering kali terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak kali Tuhan kami merasa kami tidak berdaya ketika Engkau izinkan kami masuk di dalam masalah demi masalah. Tapi kami percaya ketika kami datang kepadamu ada jalan keluar.
ketika kami datang kepadamu ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tak percaya, ajar kami untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan melihat betapa luar biasa Tuhan bekerja bagi kami, dan kami terima berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai bertambah-tambah di dalam Engkau dengan luar biasa. Urapan Allah tetap tinggal di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan Haleluya. membawa persembahan kami pada saat sore hari yang indah ini Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan tangan kami, dan Tuhan memberkati para pelayan kolektan, dan dengan sukacita kami akan membawa persembahan kami kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari para pelayan kolektan, kita naikkan pujian, segala puji syukur. Boleh bantu Ibu Iin untuk menghitung persembahan. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan dari ibu-ibu kelompok 11. Sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih kepada Tante Dorcas yang sudah membagikan berkat firman Tuhan, dan kami semua sangat diberkati. Benar ibu-ibu? Yang diberkati Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Dan Selasa depan pelayanan, tugas pelayanan oleh kelompok 1. Terima kasih, dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, coba tengok kanan kirinya. Adakah teman kita yang baru? Ada yang menemukan teman baru sore hari yang indah ini? Ibu-ibu, puji Tuhan, sore hari ini mungkin Ibu Yuni sudah berapa kali datang ya Bu ya? Boleh berdiri Bu? Sudah ada yang kenal? Nanti kasih salam ya. Namanya Bu Yuni, betul ya Bu? Dan ada satu lagi, silakan duduk Bu. Puji Tuhan, hari ini ada seorang ibu lagi, namanya Ibu Marta. Boleh berdiri Bu? Terima kasih, selamat bergabung dengan kami.
Pelwab GPDI Tiberias Pare. Nanti ibu-ibu beri salam ya, supaya saling kenal. Dan nanti kalau di jalan kita bisa saling tegur sapa. Demikian juga kita bisa saling mendoakan. Terima kasih dan tetap semangat. Setia iring kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan lewat pembacaan firman Tuhan. Tetap setia datang di jam-jam ibadah yang Tuhan sudah tentukan. Besok mari yang sudah terdaftar untuk ikut pelatihan, kita tinggal berapa kali untuk mengikuti pelatihan vokal, dan jangan patah semangat untuk kita semakin diasah di dalam kita melayani Tuhan. Terima kasih, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan doa Yabes. Doa Yabes, dan dengan kasih Kristus, Ibu Gembala yang akan menaikkan doa berkat untuk kita semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau adalah Allah yang maha baik bagi kami. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah, dan firman Allah menjadi bagian rema di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami wanita-wanita yang ada sudah diberkati dengan berkelimpahan lewat kebenaran firman Allah, dan firman Allah telah menjadi bagian di dalam setiap hidup kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua kami ibu-ibu yang ada, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memberikan kesempatan yang begitu luas bagi kami, dan kami bersama-sama mendengar kebenaran firman Allah. Firman Allah itu yang akan menuntun jalan kehidupan kami. Firman Allah yang akan memimpin keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya kami menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan, yaitu firman Allah berkuasa dalam setiap hidup kami, berkuasa dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terlalu baik bagi kami. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai keluarga kami, anak-anak kami, suami kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Kalau kami sudah diberkati Tuhan, seisi keluarga kami juga diberkati Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepadamu Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan turun di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan menjadi wanita yang kuat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih sore hari ini ya Tuhan. Tuhan sudah berkati kami dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan, dan kami akan pulang
ke rumah kami masing-masing, membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Padamu